Salah satu fakta unik yang jarang kita ketahui adalah ternyata orang-orang Indonesia yang mengaku pribumi itu bukanlah orang pribumi asli, kecuali orang Melanesia yang tinggal di Papua. Sekali lagi, fakta sebenarnya bahwa penduduk pribumi asli Indonesia itu adalah Melanesia atau suku pedalaman asli Papua. Saya tidak sedang bercanda mengatakan seperti ini. Buktinya bentuk wajah dan kulit rambut orang Indonesia di bagian Sumatera, Kalimantan, dan Jawa itu sangat berbeda dengan penduduk Indonesia yang berada di Papua. Baru-baru ini viral pernyataan Pak Yusuf Kalla yang mengatakan bahwa 50% ekonomi Indonesia itu dikuasai oleh etnis Tionghoa. Dengan adanya statement kontroversi dari Pak Yusuf Kalla, maka banyak di antara kita yang bertanya-tanya, siapa sih suku pribumi asli Indonesia itu sebenarnya? Kenapa saya mengatakan bahwa rata-rata penduduk Indonesia itu adalah penduduk non-pribumi? Apa alasannya? Saya akan bahas sebentar lagi. Seperti biasanya, saya Repangi, kita akan bahas sebentar lagi. Seperti yang saya katakan barusan bahwa Melanesia adalah penduduk asli lokal Indonesia. Sedangkan rata-rata penduduk Indonesia sekarang ini adalah Homo sapiens alias Melayu Austronesia yang merupakan pendatang juga. Diperkirakan Austronesia itu datang ke Indonesia sekitar 3000 hingga 1500 tahun sebelum Masehi. Ciri-ciri Austronesia itu adalah muka bulat, hidung lebar, rambut hitam tebal sedikit bergelombang, dan kulit kecoklatan. Jadi ras Austronesia lah yang menghuni Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kecuali Pulau Papua. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan etnis Tionghoa? Kapan etnis Tionghoa datang ke Indonesia? Apakah mereka juga pendatang? Apakah orang itu juga pribumi atau non-pribumi? Di sini saya tidak berpihak kepada siapa-siapa yang mau pribumi, mau non-pribumi, bodoh amat lah. Yang penting saya mau luruskan fakta sejarah yang sebenarnya, biar tidak terjadi lagi kata pribumi dan non-pribumi yang bisa merusak tatanan bernegara atau merusak persatuan negara kita. Sejarawan Didi Kurtanada mengungkapkan kedatangan Tionghoa ke Indonesia itu saat Indonesia bernama Nusantara, yakni pada tahun 414. Orang-orang Tiongkok melakukan perjalanan ke India dan sampailah mereka atau kesasarlah mereka sampai ke Pulau Jawa. Jadi pada zaman Majapahit juga orang-orang Tionghoa itu sudah ada di Indonesia. Jadi kalau ada ya orang yang mengata-ngatain bahwa orang Tionghoa itu adalah non-pribumi, kita sendiri juga non-pribumi, ya kan? Jadi orang Tionghoa itu bedanya sama kita adalah orang Tionghoa datangnya lebih lambat atau lebih lama daripada kita, sedangkan kita lebih dulu beberapa ribu tahun yang lalu datang ke Indonesia, sedangkan mereka bertransmigrasi dari negara mereka itu lebih lambat. Sekali lagi, kalau kita mau rujuk sejarah, kita semua rata-rata pendatang ke Indonesia, sedangkan penduduk asli pribumi itu Melanesia. Saya bikin video ini karena keresahan saya pribadi dengan kata pribumi dan non-pribumi itu sendiri. Karena itu menurut saya akan bisa merusak persatuan Indonesia dan tatanan bernegara kita. Kalau boleh jujur ya, bangsa yang bertahan dari dulu itu adalah bangsa yang bisa beradaptasi. Sebenarnya sebelum Melanesia di Indonesia, Homo erectus juga penduduk yang paling lama tinggal di Nusantara, yaitu sekitar 1-5 juta tahun yang lalu. Kenapa mereka punah? Alasannya adalah karena mereka tidak bisa beradaptasi. Jadi dengan menebar hoax atau menebar kebencian mengatakan bahwa pribumi dan non-pribumi, bahwa Tiongkok itu non-pribumi, kita sendiri juga non-pribumi di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi itu, Melanesia adalah orang yang hidup sampai sekarang ini yang menjadi orang pertama di Indonesia. Jadi kita jangan menebar kebencian dengan menggunakan pribumi dan non-pribumi karena kita kalah bersaing. Karena dari zaman dulu itu persaingan itu selalu ada, mulai dari zaman Homo erectus sampai zaman Melanesia. Jadi kalau ada sahabat yang mengatakan non-pribumi dan pribumi, silahkan share video ini kepada mereka.